Jadi kita ini apa? Itu adalah waktu yang sangat lama, Nana. 10 tahun yang lalu bernyanyi itu tidak secanggih dan seramai pada saat ini. Nah, jadi tugas kalian adalah berimajinasi bagaimana bernyanyi 10 tahun yang akan datang ketika kalian sudah dewasa. Silakan bentuk kelompok yang terdiri dari 3 orang dan minggu depan akan dipresentasikan. Sekian dariku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam mana sih? Gak tahu. Tadi sih kata Bella dia nggak dari aku. Pasti gara-gara dia malam bersedihus. Gak apa-apa Bella. Kita sudah berkata jadi dia sebenarnya kayaknya aku salah nilai kamu deh. Sama nilai gimana? Aku pikir kamu tuh orangnya dingin, judes, sedih. Sama dong. Aku pikir kamu orangnya musuh tipe siswa tata aturan gitu. Ya emang, aturan buat diturutin. Hidup gak selalu gitu anak. Kalau janji, itu harus diturutin. Oke, kamu bakal tunggu snacking buat ngeprint makalah ini. Terus besok kamu yang presentasi. Bisa dipegang nggak tuh? Nah, lihat bukan? Apa ini? Kalau orang yang bilang gak bakal bedain janji. Enak, kita besok pulang sekolah malam bareng yuk. Hitung-hitung ngerayain selesainya makan kita. Gimana? Boleh. Gimana kalau sekalian dipakai mawar? Karena biarnya kamu. Ya udah, ayo. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Menurut kami, di Banyuwangi masa depan akan ada beca terbang berkapasitas motor 250 cc. Bayangin juga suaranya. Nah, itu kalau beca terbangnya nabrak layangan. Lewat barokah Fatihah, mudah-mudahan semua jamaah lingkungan musolah Nurul Iman selalu diberi wajib wa Qur'anul Hakim wa mursalin ala siratil mustaqim tanzilal azizir rahim Makasih ya teman-teman udah mau jenguk aku. Ya, sama-sama. Kamu makan apa aja sih kemarin? Sampai kumat lagi tuh dia. Ya aku juga nggak tahu ya, aku kemarin cuma makan gado-gado di kantin, tapi emang lagi nggak ada saja ini. Nggak mungkin kan lontongnya dari daging tikus. Enggak lah. Nomor aja. Tapi makan kita aman kan? Aman. Tadi kita udah ngumpulin ke Bu Syifa. Emang ada bagian yang kurang menurutku. Seandainya kita nambahin unsur politiknya. Kamu terlalu banyak bersesalan ah. Kan makanan kita udah selesai. Ngapain juga kita mikirin kemungkinan yang udah terjadi. Gitu ya. Ya gitu, yang penting kan kita udah usaha. Lihat deh, makin hari si Ratna makin dekat aja sama si Gali.
Duh, aku takut deh kalau Ratna dia apa-apain. Kamu sendiri kan, kalau Gali itu orangnya tertutup banget. Iya nih, kalau nanti Ratna dimacem-macemin Gali gimana? Menurutku ya, kita harus cepet-cepet peringatin si Ratna nggak sih? Takutnya nanti dia kepengaruh sama si Gali. Aduh gitu. Nah, kamu ngapain sih deket-deket sama Gali cowok aneh gitu? Nah, tahu nggak sih waktu pensi sekolah, Gali itu malah mojok di lapangan bola sambil baca buku sih. Pantesan dia nggak punya teman. Oh ya? Bukan cuma itu, nah. Dia pernah ngelarang kita buat ngerjain di kelas. Masa senior mau ngapus universitasnya? Bener sih, orang kebanyakan baca buku, gak usah didengerin deh. Dengar-dengar sih, dia itu korban santet. Kalian tuh ngaco deh. Tapi bener loh, Nah. Dengerin, kalian tuh belum kenal aja sama Gali. Gali itu manis kok. Kalian aja salah pengertian. Kamu suka sama Gali, Nah? Dia nggak seburu itu kok. Mas, udah sendiri. Makasih mas. Nah, apa ada kejadian di masa lalu kamu yang bikin kamu mimpi kebangun tengah malam? Mama pernah marahin aku karena aku dapat nilai 4. Terus? Ya malamnya aku dikejar-kejar angka 4. Pantesan ya, Nah, hidup kamu penuh dengan penyesalan. Selalu dipenuhi dengan kata-kata wajah, seandainya ternyata. Ya nggak gitu juga. Kalau kamu? Dulu aku pernah main bola di sekolah. Dan aku tahu kalau aku sundul bolanya, kepalaku bisa kena tiang gawang. Bener deh, kepalaku kena tiang gawang dan aku pingsan. Ya tapi gol. Habis itu berkali-kali aku mimpi kejedot tiang. Tapi itu nggak berbeda banget. Kamu pingsan karena nyedul bola dan gol. Nah, kalau kita nggak coba, kita nggak akan pernah tahu kan? Jadi kita ini apa? Gak usah ngeles lagi. Nah, kamu orang yang paling istimewa saat ini buat aku. Temen boleh gak sih kalau kamu mau bareng? Tahu. Nah, kita jelas bukan temen aja. Tapi aku gak mau kalau kita sampai pacaran. Kenapa? Karena bulan depan aku udah pindah ke Jogja. Lebih darimu tak mungkin, semua itu tak mudah. Mbak, Saya pesan matcha latte-nya 1 sama summer juice-nya 1. Baik, saya ulangi, matcha latte-nya 1 dan summer juice-nya 1. Makasih Mbak. Ya. kamu tahu gak sih, Nah, kalau aku selalu pengen pergi dari Banyuwangi. Kenapa? Banyuwangi adalah zona nyaman bagi aku. Aku ingin mencari peluang baru, tempat baru, dan zona baru. Di situ aku akan memulai petualangan baru. Akan ada waktu baru, tapi bukan saat ini. Nah. Tapi kan kota ini bawa banyak kesempatan. Itu yang aku mau cari di Jogja, kesempatan sendiri di tempat yang aku senangi. Ini untuk matcha latte-nya, ini untuk summer juice-nya. Makasih Mbak. Kenapa? Kenapa sih kamu gak mau lebih dari temen? Ratna, kita ini masih 18 tahun, masih bodoh-bodohnya. Kita aja nggak tahu siapa diri kita sebenarnya. Kepribadian kita masih berkembang. Kenapa kita mau mengikat diri sama orang lain? Kamu gak sayang sama aku? Sayang, tapi kalau kita pacaran, aku udah bisa bayangin pacaran nih. Jauh-jauhan, LDR, beda-bedaan, ketemu orang baru, putus. Dan kita saling benci satu sama lain. Pada akhirnya kita gak akan ngobrol lagi sampai tua. Oh, kamu mau ketemu cewek-cewek lain ya di kuliah nanti? Begitu juga, Nah. Aku mau ketemu kemungkinan lain dalam hidup. Sama kayak kamu, ketemu orang-orang baru di kuliah, di pekerjaan, di kehidupan. Dunia ini terlalu luas kalau hanya menggantungkan hati kamu ke orang lain yang pernah kamu temui waktu SMA. Gak mungkin kan, di usia semuda ini kita sudah menemukan orang yang sempurna buat kita, ya kan? Asal kamu tahu Gali, kamu cowok paling sempurna buat aku. Dan kalau kamu salah,
Gimana? Kalau misal nih kenyataannya aku cewek paling sempurna buat kamu, sampai kamu gak bisa jatuh cinta lagi sama orang lain, gara-gara kalah banding sama aku, gimana? Kok kamu jadi gede banget ya? Seandainya aja waktu itu kita gak perlu aku punya rasa kayak gitu. Itu kan seandainya lagi, aku tahu yang akan terjadi di Banyuwangi 10 tahun ke depan. Apa? Tidak terbang. Nah, kita bikin janji di tahun 2023, 10 tahun lagi, kalau kita belum nikah, kita nikah. Momen kayak gini, kamu janji klise kayak anak SMA. Nah, kita kan anak SMA. Bukan itu poinnya. Kamu nggak tahu udah berapa teman kita yang sama best friend-nya ngomong gini. Itu geli banget kali. Ya, kamu mau beli bareng nggak? Bolanya ada di kamu. 10 tahun lagi kita ketemu di tempat ini. Iya, di meja yang sama. Kalau tempat ini udah nggak ada, Ya, tinggal geser. Palingan dekat sini ada Indomaret. Susah amat. kalau kamu udah punya pasangan, Ya, aku bakalan ceritain seperti apa rasanya. Percaya deh, pertemuan kita bakalan ada gunanya. Tak segampang itu ku menemukan sosok seperti dirimu. Setelah melepas kepergian Gali di Yogyakarta waktu itu, kami perlahan-lahan menjauh. SMS sempat berbalas, tapi lama-kelamaan dengan kehidupan baru, kami perlahan mulai menghilang. Gali benar, kami sibuk dengan kehidupan baru. Aku sangat serius belajar di kampus. Setelah lulus, aku melamar di perusahaan konsultan terkenal menjadi pegawai tetap hingga sekarang. Aku belum menikah. Gali selalu ada di kepalaku selama 10 tahun ini, membuatku membandingkan semua laki-laki dengannya. Ada beberapa yang mirip, tapi tetap saja mereka bukan Gali. Disinilah aku sekarang, di tahun 2023. Aku perempuan karir yang masih belum punya pasangan. Semenjak bekerja, aku tidak banyak mendengar kabar tentang Gali. Beberapa sumber yang kudengar, terakhir ia tinggal di pinggiran kota Solo dan tidak memiliki sosial media. Inilah kenapa aku datang di Gambir sore ini, untuk mendengarkan cerita petualangannya dan pandangannya mengenai hidup zaman sekarang. Aku datang untuk menepati janji konyol dua orang anak SMA yang tidak mengerti apa-apa. Tapi sepertinya Gali tidak datang hari ini. Aku menunggu dari petang hingga malam. Kopi sudah ada 3 gelas, tapi Gali juga tidak datang. Permisi, Mbak, bisa ditanyakan pengunjung yang bernama Mbak Ratna? Perkenalkan Mbak Ratna, saya bekas temannya Gali. silakan duduk. Mohon maaf Mbak, Gali tidak bisa datang hari ini. Kenapa? Karena Gali sudah tidak ada 3 tahun lalu, kecelakaan karena ekspedisi Mbak. Gali orang yang baik Mbak, dia yang sudah mengubah hidup saya. Gali sudah menikah? Belum Mbak, Gali tidak pernah menikah. Ada beberapa perempuan yang pernah mampir dalam hidupnya, akan tetapi tidak terlalu lama, selalu saja begitu. Gali juga merasa kurang puas terhadap pasangannya Mbak. Saya juga sempat bertanya kepada dia kenapa. Lalu dia bilang dia pernah bertemu dengan sosok wanita pada waktu SMA-nya, yang dimana dia sangat cocok. Dan karena hal tersebutlah perempuan yang pernah hidup dalam hidupnya seketika dibanding-bandingkan oleh perempuan tersebut. Lalu saya bertanya, siapa namanya? Dan dia menjawab, nama Mbak Ratna. Dia bilang apa? Dia cerita bagaimana kalian saling melengkapi kalimat satu sama lain. Bagaimana kalian diusir dari tempat kafe kalian malam mingguan, dan lalu bagaimana membicarakan tentang kopi lalu berakhir dengan topik Timur Tengah itu berada di timur atau di tengah sih? Iya, kamu pernah debat soal itu 1 jam, gak penting banget. Saya sempat ke Banyuwangi sama dia, ada urusan pekerjaan. Lalu dia bilang kepada saya bahwa dia ada janji sama Mbak Ratna untuk bertemu di kafe ini. Tepatnya pada hari ini setelah
satu hari ulang tahun pernikahan saya. Makanya saya ingat Mbak. Dia sempat bilang bahwasanya Mbak Ratna pasti akan datang. Makanya saya datang agar Mbak Ratna nggak kecewa. Mungkin saya sebagai teman Gali hanya bisa melaksanakan hal ini Mbak, biar bahwasanya Mbak tidak berpikir bahwa Gali bisa ingkar janji kepada Mbak. Saya pamit dulu Mbak, biar Mbak bisa memproses ini semua. Sebentar, Gali pernah bilang dia nyesel meninggalkan saya. Gali tidak pernah bilang tentang hal itu Mbak. Dia hanya bilang pada saya bahwasanya dia takut kehadirannya akan membuat Mbak tidak bahagia. Dan sepertinya dia benar Mbak. Saya pamit dulu Mbak. Aku terdiam. Ini terlalu cepat bagiku untuk menyadari bahwa orang yang 10 tahun belakangan ini selalu ada di kepalaku sudah tiada untuk selamanya. Di saat ini, aku tidak bisa melarang pikiranku untuk melamun jauh, membayangkan semua kemungkinan yang hidup bisa berikan dengan semua persimpangannya. Aku membayangkan seperti apa hidupku jika menyusul Gali ketika lulus SMA itu. Selama ini aku merasa aku telah melakukan segalanya, mengambil jalan terbaik dalam hidup, belajar keras untuk pekerjaan bagus, selektif memilih laki-laki hingga masih belum memiliki pasangan di usiaku yang hampir menyentuh kepala 3. Tapi hari ini aku memikirkan, apakah ada hidup yang lebih baik menanti dengan Gali? Hidup seperti apa di persimpangan yang tidak aku ambil? Lalu aku mulai berandai, apa yang akan Gali bilang jika kami bertemu tadi? Dan aku akan menceritakan semua tentang keraguan atas pilihan hidupku saat ini. Berpikir seandainya, seperti biasanya. Lalu aku pasti tanya, jadi apa gunanya pertemuan ini kalau cuman untuk bikin aku overthinking? Dia kan bilang waktu itu kalau pertemuan kita akan ada gunanya. Tapi aku rasa tidak perlu bertemu Gali untuk tahu jawabannya, karena aku kenal dia seperti apa. Aku yakin jika aku bertemu dia tadi dan bertanya, jadi untuk apa kita ketemu lagi seperti ini? Dia pasti akan jawab, untuk tahu betapa manisnya sebuah penyesalan. On. Action. Aku kayaknya salah menilai kamu. Salam dari mana? Ya, aku sih kamu orangnya. Mau lagi, cok. Gak mau lebih dari temen. Kamera on. And action. Hati telah terikat, sepasang mata mengikat, melambungkan asmara yang selalu melekat. Sadar. Sang pemilik hati Taruh nang balik orang itu sanu. sejak Kamera on. Action. tak sabar Ulang. segala Langsung. isi di Gali tidak pernah bilang jaya tentang dan itu. sang Dia hanya bilang bahwasanya kehadirannya dan akan bercuma membuat Mbak di ujung hari. Indahnya kisah kasih kita di masa remaja, di bawah rayu senja kita di madu bermanja. Tiada masa-masa yang lebih indah dari masa remaja. Seakan dunia milik berdua. Hati terasa merindu tanpa rasa duka, berkumandang madu senandung asmara kepada yang tercinta. Nada-nada tercinta genggam pesona.